Penyalahgunaan wewenang di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup pelik dan tak kunjung mendapatkan solusi yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Bahkan, tahun 2022 ini pun diawali dengan 4 operasi tangkap tangan atau OTT dari Komisi Pemberantas Korupsi, dengan tersangka 3 orang dari lembaga eksekutif dan 1 orang dari lembaga yudikatif. Terbongkarnya 4 kasus tindak pidana korupsi sekaligus yang telah mengawali bulan pertama pada tahun 2022 merupakan hal yang sangat memprihatinkan baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Mirisnya lagi, keempat pelaku OTT tersebut semuanya merupakan pejabat publik yang artinya mereka semua adalah orang-orang yang menduduki badan pemerintahan itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki tujuan yang telah termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terwujudnya tujuan itu membuat Indonesia harus menjadi negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, sudah seharusnya hukum menjadi alat utama untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan termasuk juga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pada realitanya, kebanyakan kasus tindak pidana korupsi tidak diadili sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya yaitu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2021 lalu, yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. ICW atau Indonesian Corruption Watch menilai bahwa putusan hukuman kepada mantan Mensos Juliari Batubara tidaklah masuk akal dan semakin melukai hati korban korupsi bansos. Peneliti ICW Kurnia Ramadan mengatakan bahwa seharusnya Juliari dihukum penjara seumur hidup karena hal yang telah dilakukannya telah sangat berdampak baik terhadap segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Pantas mendekam seumur hidup di dalam penjara. Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Harus ada pemberatan bagi praktik kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Tercatat di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Pemberantasan Tipikor yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit nominal angka 50 juta rupiah atau paling banyak nominal angka 1 miliar rupiah. Dari pemahaman yang sudah diberikan sepertinya sudah cukup untuk menjadi dasar pemahaman dalam mengkaji penyebab dari penyalahgunaan wewenang kasus Juliari Batubara. Ini adalah salah satu dari beberapa banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, karena banyak pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang besar merasa tidak pernah cukup dengan apa yang sudah ia dapatkan dari jabatan yang sedang ia duduki. Maka dari itu, penyebab pertama terjadinya penyalahgunaan wewenang bisa kita nilai dari seberapa besar jabatan yang dipegang untuk melakukan wewenang tersebut. Semakin tinggi jabatan atau wewenang seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan pejabat tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan masyarakat atau bahkan negara. Jika kita tinjau dari aspek lainnya, penyebab selanjutnya ialah kurangnya kepekaan moral akan bahayanya korupsi di suatu negara. Dalam artian lain, bahwasannya sebuah pengawasan terhadap pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi atau besar di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dirasa kurang maksimal, karena upaya ini didasari dengan kualitas moral dan mental yang buruk. Maka dari itu, kepekaan moral juga termasuk ke dalam penyebab seseorang menyalahgunakan wewenang mereka. Dampak dari penyalahgunaan wewenang untuk korupsi. Dampak penyalahgunaan wewenang yang pertama ada di bidang politik. Hal seperti penyalahgunaan wewenang ini dapat membuat terhambatnya suatu susunan dari suatu pemerintah yang baik atau bisa dikenal sebagai good governance.
Karena di mata publik tindakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial tersebut membuat rasa percaya dari masyarakat terhadap kualitas politik di negeri ini menjadi menurun dan seakan acuh tak acuh perubahan sistem yang kelak akan ditegakkan di negara kita ini. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kita dapat memfokuskan analisis kita terhadap kasus terhambatnya pembangunan fisik di suatu daerah dan juga pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kasus Juliari Batubara itu bisa dibilang menghambat kualitas sumber daya manusia untuk berkembang. Karena jika kita melihat apa yang ia lakukan, yakni melakukan korupsi dengan cara bekerjasama untuk meraup keuntungan sebesar 10.000 setiap penyetoran bansos dilakukan, dan akhirnya memumpuk menjadi lebih dari 32 miliar, membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan untuk bertahan hidup di kala pandemi sedang memuncak. Dari sini kita bisa melihat bahwa sumbangsi menjauhnya jarak kesenjangan sosial di negara kita juga dikontribusikan oleh penyalahgunaan wewenang untuk korupsi. Dan terakhir, di bidang hukum. Pada bidang ini, tindakan penyalahgunaan wewenang untuk korupsi bisa menyebabkan supremasi dan juga legitimasi dari undang-undang itu menurun. Kita masuk ke dalam tahap penyelesaian. Dalam menangani kasus pidana korupsi yang bisa dibilang masuk ke ranah extraordinary crime, upaya penyelesaian lembaga resmi negara kita bisa dibilang tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah memiliki manuver berupa pengkhususan daripada hukum pidana yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Contohnya adalah dengan pengimplementasian dari Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta masih banyak kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati yang mana termuat dalam beberapa pasal KUHP. Bicara mengenai hukuman mati yang seringkali eksistensinya dipertanyakan oleh akar rumput, nyatanya ketentuan tersebut sudah diatur dalam uraian undang-undang di atas. Namun dalam menjalani keberadaan suatu aturan ini, Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus yang ada bukan secara umum, sehingga suatu tindakan hukuman mati hanya berlaku pada situasi tertentu saja. Ditambah dengan sebuah realitas di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa jika pejabat yang korup seringkali dihukum lebih ringan. Jika kita bawa ranah penyimpangan ini ke kasus Juliari Batubara, yang dimana hasil keputusan dari sidang memiliki korelasi yang kuat satu sama lain. Beberapa pengurangan hukum seperti denda yang setidaknya sama dengan nominal uang yang dikorupsi malah dipotong tidak sampai setengah menjadi 14,5 miliar. Hal ini juga memperjelas tindakan sebuah penyimpangan hukum di mana kemungkinan Juliari mendapatkan hukuman hanya 12 tahun penjara. Padahal menurut Kurnia Ramadan selaku sebagai peneliti ICW seharusnya bisa lebih berat. Karena Juliari Batubara bisa dibilang bisa memenuhi sebuah kriteria dalam terwujudnya suatu hukuman tindak pidana yang lebih berat lagi daripada hukuman